Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Ananda Ibu semuanya. Selamat siang, Bu. Alhamdulillah pada siang ini kita dapat mengikuti pelajaran bahasa Indonesia sebagaimana biasanya. Baik, walaupun kita masih dalam kondisi daring, tapi kita tetap semangat ya. Ya, Bu. Oke, sebelum pembelajaran ini kita mulai, marilah kita berdoa agar apa yang kita kerjakan hari ini mendapat ridho dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Baik, berdoa Ibu minta Siti Anisah untuk memimpin. Sebelum mulai pelajaran kita, marilah kita membaca doa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Baik, terima kasih Anissa. Sebelumnya Ibu ingatkan kepada Ananda Ibu untuk mengisi daftar hadir. Sudah mengisi daftar hadir semuanya? Sudah, Bu. Sudah ya, silahkan isi daftar hadir pada WA Group sebagaimana yang biasanya kita lakukan. Baik Ananda Ibu, minggu lalu kita sudah belajar tentang teks deskripsi. Ada yang masih ingat apa itu teks deskripsi? Suatu paragraf yang mempunyai gagasan pokok untuk mendeskripsikan sebuah objek atau tempat yang mengandung informasi. Iya, terima kasih Mela. Baik, pada kesempatan ini kita akan mempelajari kompetensi dasar 3.3, yaitu tentang menganalisis unsur-unsur teks cerita fantasi. Nah, sekarang sebelumnya Ibu akan menayangkan sebuah video. Silahkan Ananda Ibu amati ceritanya dan dipahami ide pokok dari cerita ini. Mentari pagi, hangat dan cerah, mari bermain, riang gembira, bersama Rizka dan si boneka biru, bernama Gembul, yang pintar dan lucu, kembangkan senyum dan yakinkan hati, anugerah Tuhan datang sebentar lagi, Rizka dan si Gembul. Tadi kita sudah menyaksikan tayangan cerita si Rizka dan si Gembul. Ada yang tahu kenapa dikatakan itu cerita fantasi? Karena di dalam sebuah cerita tersebut terjadi keanehan, yaitu boneka bisa berbicara. Iya, itu hayalan. Karena dalam kehidupan nyata itu tidak ada boneka yang bisa berbicara. Nah, sekarang kita masuk pada materi pembelajaran. Nah, di sini di layar ada tayangan. Kelihatan? Kelihatan, Bu. Kelihatan. Pada tayangan ini bisa dilihat Sudah, ada Bu. cerita imajinasi atau cerita fantasi. Inilah kompetensi dasar yang akan kita pelajari. Mengidentifikasi unsur-unsur teks narasi cerita fantasi yang dibaca dan didengar. Indikatornya menganalisis ciri tokoh, latar, alur, tema yang menunjukkan bukti pada teks. Adapun tujuan pembelajaran kita hari ini, setelah pembelajaran ini selesai, Ananda Ibu diharapkan dapat menganalisis unsur-unsur intrinsik yang ada di dalam teks cerita fantasi. Nah, kita masuk materi. Ini ada teks narasi atau cerita imajinasi. Cerita imajinasi adalah merupakan karya tulis yang dibangun menggunakan alur cerita yang normal, tetapi bersifat imajinatif dan hayalan. Jadi cerita fantasi itu hayalannya. Ya, dia hayalan, dia tidak mungkin terjadi di dalam kehidupan nyata. Nah, adapun unsur-unsurnya yaitu satu tema. Tema itu apa?
Apa Nisa, tema Nisa? Ruh atau nyawa dari setiap karya cerpen atau film itu sendiri. Iya, ruh atau nyawa dalam karya itu sendiri. Atau singkatnya, tema itu adalah inti dari suatu cerita. Kemudian unsur pembangunnya yang kedua ada latar. Latar ini adalah tempat, waktu, dan suasana. Kemudian ada tokoh. Tokoh ini adalah orang yang berperan dalam cerita. Dan penokohan. Penokohan ini adalah watak atau sifat si pemeran cerita. Kemudian ada alur. Alur ada berapa jenis ya? Ada 2. Ada 2. Yang pertama alur maju, Alur mundur. alur mundur, dan alur campuran. Berarti ada 3. Campuran. Kemudian ada sudut pandang. Sudut pandang adalah cara pengarang memposisikan dirinya dalam sebuah cerita. Baik, ada berapa tadi Ananda unsur imajinasi? Ada 5. Ada 5. Tolong sebutkan Anissa Ramadanti. Tema, latar, tokoh dan penokohan, alur, dan sudut pandang. Ya. Nah, kemudian di sini tadi sudah disaksikan cerita Rizka dan Si Gembul. Rizka dan Si Gembul dikatakan cerita fantasi karena dia merupakan khayalan dari si penulis cerita. Mengapa tadi dikatakan khayalan? Karena boneka bisa berbicara. Iya, karena boneka itu bisa berbicara. Di dalam cerita ini, si Gembul bisa berbicara dan bermain seperti manusia. Apakah boneka yang kalian punya di rumah bisa berbicara seperti itu? Tidak. Enggak, kalau ada ya takut ya. Iya. Nah, selanjutnya, terima kasih. Itulah pembahasan kita hari ini. Kemudian kita akan masuk pada LKPD. Apa itu LKPD? Latihan. Lembar kerja peserta didik. Nah, ini ada LKPD-nya sesuai dengan materi kita hari ini. Nanti LKPD ini akan Ibu bagikan di dalam WA group. Silahkan Ananda baca cerita yang ada. Di sini ada contoh cerita fantasi. Ada 2 buah contoh cerita fantasi. Di sini Ananda Ibu diminta untuk membaca dan memahami. Kemudian diminta untuk menentukan unsur-unsur dari cerita fantasi yang dibaca. Nah, dalam pembelajaran ini ada 3 aspek penilaian yang akan Ibu lakukan. Yang pertama itu penilaian tentang sikap. Sikap tentu cara Ananda Ibu dalam berkomunikasi dalam Zoom ini itu akan termasuk penilaian. Kemudian ketepatan Ananda Ibu dalam mengumpulkan tugas itu termasuk penilaian. Kemudian ada penilaian pengetahuan. Pengetahuan itu nanti dari hasil kerja Ananda Ibu dapat Ibu ambil nilainya. Dan ada juga nilai keterampilan. Keterampilan itulah hasil dalam penulisannya nanti yang akan Ibu nilai. Oke, Ananda Ibu, ini materinya tadi bisa dibaca nanti pada LKPD yang sudah Ibu kirimkan melalui WA group. Nah, ini nanti ceritanya ada sepasang saudara penyihir. Apakah cerita ini termasuk cerita fantasi? Iya. Iya. Mengapa? Karena ya ada keanehan, Bu, dalam cerita itu. Ya, karena dalam cerita ini ada keanehan. Ada kata penyihir. Apakah ada dalam kehidupan kita sihir menyihir?
Tidak ya? Tidak. Itu hanya ada khayalan si pengarang cerita. Baik, Anak-anak Ibu, itulah tugas kita hari ini. Inilah yang harus dikerjakan nanti. Tentukan judul, sumber, tema, latar, tokoh dan penokohan, alur, amanat, dan hal-hal yang ajaib yang terdapat dalam sebuah cerita tersebut. Ada yang mau ditanyakan? Tidak ada, Bu. Ini aspek penilaiannya. Judul, ada indikatornya, ada skornya. Inilah rentang nilainya nanti. Skor yang Ananda peroleh dibagi dengan skor maksimal dikali 100, maka dapatlah nilai dari hasil kerja Ananda semua. Baik Ananda Ibu, itulah pembelajaran kita hari ini. Dapat kita simpulkan bahwa teks fantasi atau cerita imajinasi adalah, ya ini mana ya orangnya? Gangguan sinyal ya, Mela ya? Mela gangguan sinyal, Anissa, Siti Anissa, ini gangguan sinyal semua ya. Baik, Siti Nur Aziza. Halo Siti Nur Aziza. Masih bisa mendengar Ibu? Ya, dapat kita simpulkan materi kita hari ini bahwa cerita fantasi adalah cerita khayalan yang dibumbui dengan hal-hal yang tidak masuk akal, dengan kejadian-kejadian yang tidak mungkin terjadi dalam kehidupan nyata. Apa saja unsur-unsur pembangunnya? Yang pertama tadi ada apa? Ada tema, ada tokoh dan penokohan, ada... Baik, tadi ada gangguan sinyal ya, jadi kita terputus sebentar. Nah, Ananda Ibu, dapat kita simpulkan bahwa teks fantasi adalah teks yang bersifat khayalan dibumbui dengan keajaiban-keajaiban atau hal-hal yang tidak masuk akal dan tidak mungkin terjadi dalam kehidupan nyata. Unsur-unsurnya ada 5. Yang pertama tadi ada tema. Apalagi Anissa? Alur. Alur. Apalagi Mela? Penokohan. Apa Siti Nur Aziza? Ada latar. Apalagi Siti Anissa? Ada tema udah. Ada sudut pandang. Tokoh. Tokoh dan sudut pandang. Baik, Ananda Ibu, demikianlah pembelajaran kita hari ini. Minggu depan kita masuk lagi tentang kompetensi dasar 4.3, yaitu menceritakan teks cerita fantasi yang dibaca dan didengar secara visual. Nah, baik Ananda Ibu semuanya, sebelum Ibu akhiri pembelajaran ini, marilah kita berdoa agar apa yang sudah kita pelajari tadi dapat ridho dan dapat dipahami oleh kita semua. Baik, Anissa Ramadanti, silakan pimpin doanya. Baik, terima kasih atas partisipasinya. Tetap semangat walaupun dalam kondisi seperti ini. Tetap jaga sehat, patuhi protokol kesehatan, gunakan masker keluar rumah, dan rajin mencuci tangan. Jangan lupa tugasnya kirimkan melalui WA pribadi Ibu. Ibu tunggu selambat-lambatnya nanti sore. Bisa dipahami ya Nanda Ibu ya? Bisa, Bu. Baik, demikianlah pembelajaran kita hari ini. Ibu akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.